semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Bun. Ketemu lagi dengan aku Renia di persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku bakal ditemenin sama dokter gigi kesayangan kita yaitu Dokter Novan. Nah, tema yang bakalan aku bahas hari ini adalah tentang Veneer dan bleaching. Nah, udah ada nih sama aku Dokter Novannya. Halo dokter. Halo apa kabar? Re, kita balik lagi ya. Nggak bosan ya dok ya Enggak diundang dong. sama Mata Indonesia? Enggak. Persembahan untuk Bunda. Persembahan untuk itu malah ini semangat Ya? semangat. Makasih loh dok selalu meluangkan waktunya buat Iya. ngobrol-ngobrol sama Thank kita you. semua di sini. Iya, sama-sama. Nah, jadi dok hari ini ini Yeah. tentang veneer, benar ya? Veneer. Veneer dan bleaching. Iya. Sekarang kita langsung aja ya Bun ya masuk ke topik bahasan kita hari ini. Well, Dokter Novan, boleh nggak sih diceritain, dijelasin deh ke bunda-bunda penyebab gigi kuning itu apa dok? Oke. Jadi memang penyebab gigi kuning kan gigi itu sebenarnya ada 3 lapisan. Ada lapisan email, ada lapisan dentin, ada lapisan pulpa atau syaraf gigi nih di dalam si pulpanya. Nah, tetapi kalau lapisan email itu udah berkurang, biasanya yang keluar warna dentin nih. Nah, warna dentin itu memang warnanya lebih kuning dibandingkan email. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan proses penuaan, proses bertambahnya umur, memang lapisan email pasti berkurang. Nah, yes, memang jadi tadi saya baru bisa tekankan bahwa memang dengan proses alami memang akan jadi kuning gitu giginya, karena memang dari penyikatan gigi, kemudian karena proses mungkin dibor, giginya lubang dibor dan sebagainya, jadi memang giginya jadi kuning. Tapi ada hal-hal faktor di luar itu yang mempercepat dia bisa jadi kuning. Apa tuh? Makanan yang berwarna, rokok, kemudian contohnya ada juga misalnya pengasahan gigi yang nantinya bisa bikin untuk veneer dan sebagainya, itu bisa menyebabkan warna akan giginya jadi lebih kuning gitu, warna gigi aslinya ya, bukan veneernya. Itu memang banyak banget faktor-faktor itu yang menyebabkan ya giginya jadi kuning. Oh gitu. Gitu. Jadi memang dari tubuh kita juga memang sudah dengan berjalannya usia pasti akan lebih kuning, ditambah dengan faktor-faktor eksternal di luar itu. Seperti itu. Tapi ada juga faktor internal seperti tiba-tiba giginya mati. Giginya tiba-tiba kepentok, tiba-tiba jatuh, terus warnanya akan lebih gelap dan lebih kuning dibandingkan gigi yang lain. Itu bisa juga. Nah kalau kayak gitu udah harus cabut aja atau didiemin aja? Jangan dilakukan perawatan syaraf selama masih bisa dipertahankan, jangan dicabut. Jadi gigi itu lebih baik kita memakai gigi asli kita tetapi dirawat daripada gigi kita cabut nantinya terus digantikan dengan gigi palsu. Itu akan lebih satu, biayanya lebih besar, ketidaknyamanan juga pasti ada. Kan kita lebih nyaman dengan gigi kita sendiri gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kalau itu. Nah, kalau giginya tuh udah ya kuning seperti itu ya dok, disebabkan oleh hal-hal yang tadi dokter mention gitu. Bisa nggak sih gigi itu dibikin putih lagi? Bisa. Jadi memang ada beberapa cara untuk memutihkan gigi. Tapi gini, karena biasanya ada pemakaian, biasanya pada saat kecil kita sering minum antibiotik nih. Tadi saya lupa bahas itu. Jadi penyebab faktor gigi kuning atau gigi-gigi yang rapuh atau apa itu sebenarnya juga karena faktor minum antibiotik yang terlalu lama dari kecil. Sakit sedikit, ibunya kasih antibiotik. Sakit apa, dokternya kasih antibiotik. Akhirnya itu mempengaruhi dari pertumbuhan gigi tetapnya. Jadi gigi tetapnya warnanya akan kuning atau dalam satu gigi itu ada beberapa macam warna. Oh gitu, gitu. bisa? Jadi satu gigi itu jadi masuknya jadi ada yang putih, ada yang kuning, ada yang kuning kecoklatan gitu. Jadi memang ada yang kayak gitu. Jadi memang akibat antibiotik. Nah, kalau ditanya bisa atau enggak diputihin, sebenarnya semua gigi itu bisa dibuat lebih putih, lebih bersih. Satu, kita harus bersihin karang gigi. Oke. Yang kedua, itu ada sekarang namanya pemakaian bahan
Kalau yang di iklan-iklan biasanya ada spa gigi, ada padahal itu sebenarnya penyemprotan jadi semacam serbuk untuk menghilangkan stain atau coklat-coklat di giginya. Jadi itu namanya bubuk airflow. Jadi memang untuk semprotannya, jadi semprotannya agak lebih keras. Jadi dia menghilangkan item-item di giginya. Oke. Nah, yang ketiga baru sela-sela? di sela-sela dan di semua giginya. Oh gitu. Nah, itu benar-benar untuk ngebersihin semuanya. Oh, oke. Nah, yang ketiga biasanya faktor gigi kuning tuh bisa jadi karena memang sikat gigi yang nggak bersih kan, sikat gigi yang nggak bersih. Tadi kan udah saya utarakan mesti harus sikat gigi. Nah, kalau sikat giginya nggak bersih ya memang harus dirutinkan untuk sikat giginya yang benar-benar maksimal. Nah, yang ketiga yang balik lagi tadi masalah bleaching. Nah, setelah melewati proses pembersihan karang, proses sikat gigi, nah proses airflow dan sebagainya. Nah yang kemudian bleaching nih, bleaching itu atau whitening gigi. Memang bisa untuk semua kasus, bahkan untuk kasus-kasus yang tadi saya bilang pemakaian antibiotik itu biasanya ada namanya hipoplasia enamel. Jadi enamelnya dalam satu gigi itu berbagai macam warna. Itu memang bisa diputihin, tapi tidak bisa putih jadi putih yang putih banget, putih benar-benar putih nggak bisa. Itu memang tujuannya adalah whitening untuk mencerahkan aja, biar giginya nggak kelihatan kusem, gitu. Nah kalau ditanya whitening, whitening bisa nggak sih kalau warnanya jadi putih banget? Kalau saya bilang tidak bisa. Jadi kalau mau putih yang putih putih natural bisa, tapi kalau untuk putih sampai putih tembok nggak mungkin bisa. Karena tapi ada dok yang pengen putih tembok tuh ada. Ada banyak. Malah sekarang itu dijadikan status sosial untuk ibu-ibu zaman sekarang. Jadi memang kalau misalnya punya putih itu ya memang orang berada gitu. Oh gitu, gue tajin. Gitu ya. Jadi memang karena memang jadi itu memang tren sih kalau saya bilang tren. Jadi memang jatuh-jatuhnya adalah kita kasih pilihan ke pasien, sebaiknya sih dilakukan whitening terlebih dahulu, pemutihan gigi terlebih dahulu. Ketika giginya udah putih, udah bagus, oh ini nih aku kurang putih, baru kita kasih pilihan lain. Misalnya dengan veneer, dan veneer pun ada berbagai macam pilihan. Ada veneer direct, ada veneer indirect. Veneer direct itu veneer secara langsung, atau mau veneer yang kita kirim ke lab. Nah itu ada pilihannya. Bedanya? Dia dikerjakan pada saat itu juga dengan penambalan. Jadi langsung ditambal-tambal warnanya putih. Nah itu bisa pilih warnanya juga. Nah kalau veneer jadi dikerjakan kurang lebih 2 jam selesai. Nah kalau veneer indirect tuh kita asah dulu giginya sedikit, kita cetak, kita kirim ke lab. Nanti lab akan membuat desain supaya giginya jadi semacam dapat soft lens untuk dipasang di giginya. Jadi semacam lapisan gigi untuk ditaruh di gigi depannya. Nah makanya penting adalah untuk ibu-ibu menjelaskan apa dulu nih, kepengenannya apa nih giginya, kebutuhannya apa. Karena jangan cuma datang ke dokter gigi, aku pengen gigiku putih, gitu. Putihnya seperti apa, maunya kayak gimana bentuknya. Itu kan juga harus, apakah gigi mau seperti ini aja atau tapi diputihin gitu. Dan itu bisa di whitening aja. Tapi kalau aku pengen bentuk gigiku benar-benar pure berubah gitu, kita harus tahu patokannya mau apa, mau seperti apa. Ada yang pengen gigi kelinci, ada yang pengen apa gitu kan. Biasanya banyak nih. Ada yang pengen kayak si artis ini, ya dibawa nih fotonya si artis itu. Kemudian kita biasanya konsultasikan dulu ke labnya. Kita cetak dulu gigi pasien, kita konsultasikan dulu ke labnya. Biasanya kita akan bantuan labnya dan kita sendiri juga bisa bikin mock up. Mock up itu semacam contoh dummy-nya, dummy si gigi yang dipengenin pasien. Terus kita pasang tuh giginya, kita cetak, kita cobain ke pasien, seneng nggak modelnya? Karena kan biasanya di artis A atau di pasien A cocok, di diri kita kan belum tentu cocok. Iya, itu kan tergantung sama struktur tulang, struktur kan? rahang, itu Kan, semuanya Dok, ya? pengaruh banget gitu. Jadi kalau whitening biasanya dikerjain kurang lebih 2 jam udah putih giginya. Kalau veneer mesti pilih mana? Veneer direct yang langsung atau mau pilih veneer yang indirect gitu. Oke. Gitu. Panjang ya. Panjang jadinya. dok, makin banyak nih stok pertanyaan di kepala aku nih.
Oke, nah Bun, gini deh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, kita break dulu ya. Ini di kepala saya tuh banyak banget nih, sampai berisik banget kepalaku nih isinya pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita berdua mau break dulu, istirahat, mau ngeteh-ngeteh dulu, nanti kita akan balik lagi nemenin bunda-bunda semua di rumah, ya Dok ya? Ya. Oke, siap. tunggu kita berdua.